Halo Sobat Suara, selamat datang di podcast Suara Kita, ruang refleksi untuk berbagi cerita untuk kita semua. Di sini kami akan membahas topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering kita abaikan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Delvinio Nico Redahulu. Selamat datang teman. Ya, terima kasih Mario sudah mengajak saya tempat ini untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Langsung aja ya kita gali bersama. Jadi baik Delvinio, saya di sini saya mau bertanya, menurut Anda kenapa sih sampai hari ini kita sering dengar kalimat seperti perempuan tidak cocok jadi pemimpin dan juga laki-laki tidak boleh menangis? Oke, jadi baik Mario, itu karena kita masih hidup dalam konstruksi sosial yang membatasi gender. Karena sejak kecil kita dibentuk itu harus percaya bahwa perempuan itu harus lembut dan laki-laki itu harus kuat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Emosi, logika, keyakinan itu bukan soal gender, melainkan itu soal manusia. Apakah batasan itu pelan-pelan dari tembok bikin banyak orang nggak bisa berkembang? Ya, betul sekali Mario. Karena banyak perempuan yang tidak dikasih kesempatan hanya karena jenis kelaminnya, dan banyak laki-laki yang menderita dalam diam karena tidak boleh kelihatan kan. Jadi gini teman, berdasarkan pengalamannya Delvinio, apakah pernah menemukan atau memiliki pengalaman tentang kasus yang sering dikali? Oh, sering sekali Mario. Tentunya ada salah satu siswi yang pintar sekali matematika, tetapi ketika dia mau mengambil jurusan teknik mesin contohnya, gurunya bilang, kamu kok ngapain ambil jurusan itu kan jurusan cowok. Nah, bayangkan teman, salah satu komentar saja seperti itu bisa membuat potensi dia yang hancur. Saya juga pernah dengar cerita seorang ayah yang mau cuti untuk urus anaknya. Dia malah dibicarakan oleh teman-temannya, kok jadi laki-laki rumahan sih, padahal itu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Ironisnya, banyak ketidakadilan gender itu terjadi secara halus dan sistematis. Kayak gaji perempuan yang lebih rendah, padahal kerja yang sama atau minimnya kurang aman untuk laki-laki bicara soal kesehatan mental. Delvinio, sering sekali orang bilang bahwa kalau semua disamaratakan, nanti laki-laki jadi kalah. Kamu menanggapinya itu seperti apa? Oh, kesetaraan itu bukan kompetisi. Ini bukan perempuan lawan laki-laki, tapi bagaimana caranya supaya semua orang terlepas dari gendernya, punya kesempatan dan perlakuan yang adil. Kesetaraan itu bukan kolaborasi, bukan juga pertarungan. Saya setuju. Dunia yang adil kita berarti semua orang sama, tetapi semua orang punya ruang untuk jadi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita sudah mengetahui masalahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi hal ini? Oke, jadi baik, yang pertama itu kita perlu menyadari privilege kita. Karena kalau kamu laki-laki, sadar bahwa kamu mungkin punya akses yang tidak bisa diakses oleh perempuan. Kalau kamu perempuan, kamu sadar bahwa suaramu itu penting. Yang kedua itu, ubah pola pikir mulai dari rumah, yaitu ajari anak-anak bahwa tidak ada warna khusus untuk laki-laki ataupun perempuan, karena profesi juga itu bebas pilih. Dan yang ketiga itu, berani speak up atau berani berbicara. Karena ketika kita melihat ketidakadilan, kita jangan hanya diam, tetapi kita harus angkat bicara. Sekecil apapun, karena itu berdampak. Terima kasih ya Delvinio sudah berbagi perspektif dan pengalaman yang baik hari ini. Sama-sama Mario, semoga semakin banyak orang yang sadar dan bergerak bersama-sama untuk menuju ke perubahan kesetaraan gender. Sobat Suara, ingat, kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, bukan cuma isu laki-laki, ini isu kita semua. Dunia yang adil itu dunia yang kita bangun bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa dengarkan refleksi dan bersuara bersama. Salam.